أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna pagi ini insyaallah memasuki pembahasan yang ke-32 pada halaman 118, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Dalam bahasa Indonesia, Al-Aziz berarti maha perkasa. Al-Aziz maha perkasa. Nah, Imam Ibnu Qayyim, seperti Anda lihat di buku, beliau menyebutkan perkasanya Allah itu dengan 3 pengertian. Perkasanya Allah dengan 3 pengertian. Pertama, maha perkasa dalam arti maha kuat. Nah, maha perkasa dengan pengertian maha kuat. Lalu kemudian pengertian yang kedua, halaman 119, maha perkasa dalam arti tidak dapat dikalahkan sama sekali. Nah, di kalangan manusia banyak orang-orang yang kuat, tapi masih bisa dikalahkan. Sementara Allah Azza wa Jalla, dialah yang maha perkasa, yakni maha kuat. Nomor 2, maha tidak dapat dikalahkan sama sekali. Penulis mengatakan kokoh dan tidak dapat tersentuh dan tidak pula terkalahkan. Dia maha mandiri hingga dia tidak membutuhkan siapapun. Jadi Allah Al-Qayyum, di antara tafsir Al-Qayyum, bahwa Allah maha mandiri. Tidak butuh siapa-siapa. Ibu yang saya hormati, butuh adalah lemah. Jadi apapun kebutuhan-kebutuhan saya, itu semuanya adalah kelemahan-kelemahan saya. Saya butuh uang, berarti uang adalah kelemahan saya. Begitu selanjutnya. Sementara Allah itu Al-Qayyum, maha mandiri, berarti Allah tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Inilah salah satu rahasia kemaha perkasaan Allah itu. Nah, manusia yang disifati perkasa
tetap saja butuh A, butuh B, butuh C. Dan setiap kebutuhan tersebut adalah kelemahan. Nah, tetapi Allah yang maha perkasa itu betul-betul maha mandiri sehingga tidak butuh apapun dan siapapun. Seluruh ciptaannya tidak akan mampu membahayakannya, juga tidak akan mampu memberinya manfaat. Di semua ciptaan Allah, di langit dan di bumi, nggak ada satupun yang bisa memberi manfaat untuk Allah, dan tidak ada satupun yang bisa memberi bahaya bagi Allah. Ini ditegaskan oleh Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah berfirman, ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai semua hamba-hambaku, tidak seorang pun di antara kalian yang bisa memberiku manfaat. Dan tidak seorang pun di antara kalian yang bisa memberiku bahaya. Inilah Al-Aziz itu. Semua penduduk langit, semua penghuni bumi bersatu untuk memberikan satu saja manfaat bagi Allah. Gak ada yang mampu. Atau sebaliknya, penghuni langit, penghuni bumi bersatu untuk membuat satu bahaya bagi Allah. Tidak ada yang mampu. Nah, jika demikian kokohnya Allah, wajarlah kalau Allah menamai dirinya dengan Al-Aziz. Maha kuat, lagi maha tidak terkalahkan. Kenapa Allah tidak terkalahkan? Karena dia tidak punya butuh, di mana kebutuhan itu bisa untuk jalan mengalahkan. Karena Allah tidak butuh manfaat dan Allah tidak bisa dibahayakan, maka Allah Azza wa Jalla Al-Aziz dalam pengertian maha tidak terkalahkan. Penulis berkata, sebab dialah yang maha memberi manfaat dan maha memberi mudarat. Allah an-nafi'ud dhar. Semua manfaat-manfaat yang kita butuhkan ada dalam kuasanya Allah. Dan semua bahaya-bahaya dan keburukan-keburukan yang kita takutkan ada dalam kuasanya Allah. Jadi, kalau seluruh manfaat yang kita butuhkan, segala ketakutan yang kita hindari, semuanya ada dalam kuasanya Allah, ini merupakan bentuk lain dari keperkasaan Allah. Perkasa Allah sehingga segala manfaat dan keburukan dalam kuasanya. Betapapun kita berjuang untuk mendapatkan satu manfaat, dengan segala kekuatan, dengan segala modal, kita ingin sampai kepada satu manfaat. Tapi Allah tidak mau memberi manfaat itu, tetap saja kita nggak dapatkan. Atau dengan segala kekuatan kita berjuang untuk melepaskan satu bahaya, tapi Allah yang kuasa belum melepaskannya, tetap saja bahaya itu tidak akan lepas. Jadi manfaat yang kita inginkan, dengan segala kekuatan Anda tidak mendapatkannya kalau Allah tidak memberi. Bahaya dan keburukan yang kita takuti, dengan segala kekuatan Anda tidak bisa menghindarinya kecuali jika Allah sendiri yang menjauhkannya. Nah, dari sinilah kemudian kita menapaki perjalanan tawakal. Artinya ketika kita telah sadar segala manfaat, segala mudarat, segala kebaikan, segala keburukan dalam kuasanya Allah. Kalau ini telah kokoh dalam keyakinan, maka dari situlah kemudian kita mampu bertawakal kepada Allah. Maha memberi dan maha menahan. Al-Qabidul Basit. Allah maha memberi, tapi Allah juga maha menahan.
Anda lihat orang kaya, Anda melihat Allah Maha memberi. Tapi Anda lihat orang-orang miskin, Anda sedang melihat bahwa Allah Maha menahan. Anda lihat orang-orang yang sehat, Anda sedang melihat Allah Maha memberi kesehatan. Tapi Anda melihat orang-orang yang sakit, Anda sedang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menahan. Hanya ini dua pemandangan di depan kita. Kadang-kadang kita melihat kebaikan-kebaikan, Allah sedang menampakkan akulah yang Maha memberi. Terkadang kita melihat keadaan-keadaan buruk, Allah sedang menampakkan akulah yang Maha menahan kebaikan sehingga mereka dalam keburukan. Nah, jadi 4 nama ini tanam sekokoh-kokohnya dalam keyakinan. An-nafi'ud dhar, hanya dia yang bisa menguasai segala kebaikan. Hanya dia satu-satunya yang menguasai segala keburukan. Nomor 3 dan 4, al-qabidul basit. Hanya dia satu-satunya yang memberi dan hanya dia satu-satunya yang menahan. Maha memberi, maha menahan. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah menahan. Dan tidak ada yang bisa menahan kalau Allah memberi. Ini yang selalu kita zikirkan selesai salat 5 waktu. Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, tidak ada yang mampu menahan kalau Engkau memberi. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau Engkau menahan. Nah, zikir selesai salat ini pun kalau dibacakan dengan hati yang sepenuhnya hadir, niscaya zikir ini akan menjadi satu keyakinan yang mengantarkan kita kepada tawakal. Sebab kalau Anda tahu bahwa Allah la mani'a lima a'ta, pemberiannya enggak bisa ditahan, enggak bisa digagalkan oleh siapapun. Tapi kalau Allah menahan satu pemberian, niscaya di langit dan di bumi enggak ada yang bisa memberinya. Nah, di dunia manusiawi kita kadang-kadang si A ingin memberi tapi bisa ditahan oleh si B. Atau kadang-kadang si B ingin menahan tapi si A bisa memberi. Itu hanya terjadi di antara kita sesama manusia. Adapun Allah yang sangat aziz, yang sangat perkasa itu, pemberiannya tidak bisa ditahan siapapun. Dan jika ia menahan maka tidak ada pemberian oleh siapapun. Maka mustahil dia dapat dikalahkan oleh siapapun dari ciptaannya. Iya, karena segala manfaat, segala mudarat, segala baik, segala buruk, semuanya dalam kekuasaan Allah. Pemberiannya tidak dapat, dialah yang maha memberi dan dia yang maha menahan. Oleh sebab itu, Allah itu tidak bisa sama sekali terkalahkan oleh manusia. Kemudian pengertian Al-Aziz yang ketiga adalah maha mengalahkan. Maha mengalahkan, dia dapat memaksa seluruh ciptaannya karena semuanya tunduk pada keagungannya. Allah maha mengalahkan. Perhatikanlah, semua takdir-takdir itu adalah fakta nyata bagaimana Allah mengalahkan semuanya. Datanglah takdir membawa usia muda, kita nggak bisa bertahan dengan kondisi muda. Datanglah takdir membawa usia tua, ternyata kita nggak bisa bertahan dengan usia muda. Datanglah takdir membawa sakit, kita pun tidak bisa mempertahankan sehat. Muncullah takdir Allah membawa kematian, kita nggak bisa untuk mempertahankan satu kehidupan. Makanya semua takdir-takdir Allah adalah fakta nyata bagaimana Allah mengalahkan semuanya. Saatnya Allah kirimkan kematian, nggak ada yang bisa menolak. Begitu selanjutnya. Nah, jadi ibu sekalian, inilah 3 pengertian Allah Maha Perkasa. Maha Perkasa artinya Allah Maha Kuat. Maha Perkasa artinya tidak dapat terkalahkan.
Maha perkasa dalam pengertian Allah mengalahkan segala-galanya. Allah mengalahkan segala-galanya, baik yang bersifat materi ataupun non-materi. Dalam perang Badar misalnya, kaum muslimin berjumlah 300-an, dan orang kafir berjumlah nyaris 1.000. Hitung-hitungan teori tidak mungkinlah 300 akan mengalahkan 1.000. Tidak mungkin. Tapi ingat, tidak mungkin itu hanya ada dalam kekuatan manusia. Dalam kekuatan Allah itu tidak ada mungkin, tidak mungkin. Semuanya mungkin. Makanya kalau Anda telah menemukan situasi tidak mungkin, jangan lagi andalkan manusia. Jangan lagi paksakan kemampuan-kemampuan manusia. Begitu Anda telah berhadapan dengan situasi tidak mungkin, segera sandarkan tidak mungkin ini kepada Allah. Karena hanya di dalam kekuatan Allah, kata tidak mungkin itu tidak ada. Nah, jadi betapa lemahnya manusia, karena manusia untuk menjadi kuat harus ada sesuatu yang mungkin, baru ada kekuatan. Sementara di hadapan kita ada sesuatu yang tidak mungkin, artinya semua kekuatan-kekuatan telah patah. Baik. Jadi Allah Maha mengalahkan yang bersifat materi. Misalnya Allah mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya 1.000. Allah mengalahkan orang-orang kafir dalam pertempuran Nahawan dan selanjutnya. Nomor 2, Allah pula yang mengalahkan segala hal-hal yang non-materi. Misalnya apa? Misalnya saya punya kegelisahan yang telah membuat saya benar-benar tidak berdaya. Dan kegelisahan ini sesuatu yang tidak materi. Nah, jadi apapun yang telah membuat Anda kalah, berarti Anda lemah, Anda bisa melawan. Kembalikan kepada yang Maha mengalahkan. Allahumma ya Aziz, ya Allah Engkau yang perkasa. Dalam perkasamu semuanya akan kalah. Ya Allah, aku telah kalah dengan gelisah ini. Ya Allah, aku telah kalah dengan kesedihan ini. Nah, jemaah sekalian, kalau segala hal-hal yang membuat Anda kalah, kemudian Anda kembalikan kepada yang Maha mengalahkan, insya Allah semuanya akan selesai. Nah, jadi jemaah sekalian sangat nikmat sekali memiliki agama ini. Karena di dalam agama ini nggak ada kata tak mungkin. Ya, ketika kita sudah memiliki agama ini mengajarkan tidak ada di depan kita yang tidak mungkin. Karena ada kekuatan Allah Azza wa Jalla untuk segala tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, pintu Anda untuk mendapatkan kekuatan Allah untuk mengubah tidak mungkin jadi mungkin, pintunya pun sangat mudah. Anda hanya perlu berdoa, Anda hanya perlu bertawakal. Nah, dan doa ini jamaah sekalian, dengan doa ini bahkan hukum alam pun dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang sudah usia nenek-nenek, tentu hukum alamnya tidak mungkin lagi untuk mengandung. Tapi doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Akhirnya istrinya yang sudah usia nenek nyaris 90 tahun hamil lagi. Ada apa ini? Inilah dahsyatnya doa. Hukum alam sekalipun akan berubah dengan doa. Terjadi musim panas, kekeringan, gak ada hujan sama sekali, maka kita berdoa istisqa. Alam itu langsung berubah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, di antara betapa perkasanya Allah, bahwa Allah yang menciptakan manusia, dan Allah pula yang menciptakan sifat-sifat manusia. Yang menciptakan kita secara fisik adalah Allah.
Lalu yang menciptakan sifat dan karakter kita juga Allah. Rajinnya seseorang ibadah, rajin itu Allah yang ciptain. Ikhlasnya seseorang dalam ibadah, ikhlas itu Allah yang ciptain. Syukurnya seseorang dalam nikmat, syukur itu Allah yang menciptakan. Jadi Allah tidak hanya menciptakan manusia secara fisik, tapi Allah pula yang menciptakan manusia dalam karakter dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu kita meminta sifat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah berikan aku ikhlas. Ya Allah berikan aku syukur. Ya Allah berikan aku sabar. Ya Allah berikan aku mujahadah. Yaitu kemampuan berjuang dalam kebaikan. Nah itu kuasanya Allah. Menciptakan fisik kita saja adalah satu keperkasaan. Lalu keperkasaan berikutnya ternyata semua sifat-sifat kita adalah ciptaan Allah yang maha perkasa juga. Nah, maka kalau Anda ingin satu sifat berubah menjadi lebih baik, mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku ini malas membaca Al-Quran. Berikan aku kesungguhan. Ya Allah, aku ini berat dalam salat malam. Berikan aku kemampuan berjuang. Jadi kadang-kadang satu sifat kita enggak merubah hanya dengan perjuangan kita sampai Allah akhirnya turun tangan mengubah sifat itu menjadi lebih baik. Betul secara teori satu sifat bisa kita ubah. Teorinya. Misalnya dengan saya melawan malas, perlahan-lahan saya menjadi rajin. Dengan saya melawan emosi, perlahan-lahan saya menjadi lembut. Tapi percayalah bahwa sekedar ikhtiar kita mengubah sifat itu enggak akan berhasil sampai Allah turun tangan terlibat mengubah sifat buruk itu menjadi baik. Nah, sehingga dua hal ini harus sejalan. Secara ikhtiar, lawan segala sifat buruk agar ia berubah menjadi baik. Itu ikhtiar. Tapi di samping ikhtiar, Anda pun harus sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menguasai diriku, fisikku dan sifat-sifatku. Ubahlah malasku menjadi sungguh-sungguh. Ubahlah emosiku menjadi kelembutan. Ubahlah dendamku menjadi maaf. Engkau yang menciptakanku, engkau pula yang menciptakan sifat-sifatku. Jamaah sekalian, karena Allah Azza wa Jalla Aziz Maha Perkasa, la yu'jizuhu syai'. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ini lemah, kenapa kita lemah? Karena banyak hal yang membuat kita lemah. Uang kalau urusan 1 miliar kita udah lemah. Sakit walaupun hanya sekedar pilek itu kita sudah lemah. Gelisah itu kita sudah lemah. Bahkan orang gak mau bicara dengan kita pun kita menjadi lemah. Jadi betapa banyak hal-hal yang bisa membuat kita lemah. Tetapi Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa itu la yu'jizuhu syai'. Tidak sesuatu apapun yang membuat Allah itu lemah. Kesulitan Anda yang membuat Anda lemah, bagi Allah, Allah enggak lemah dengan kesulitan Anda. Anda yang telah lemah dengan hutang piutang, Allah tidak akan lemah sebesar apapun hutang piutang Anda. Jadi alhamdulillah ibu-ibu sekalian, ini yang memberikan kita keberanian. Ketika kita sadar bahwa Allah yang kita ibadahi siang dan malam, Dia perkasa, sehingga di dalam keperkasaannya tidak ada hal-hal yang membuatnya lemah. Tidak ada hal-hal yang membuat Allah tak berdaya. Dari sinilah muncul bangga kita bertuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Imam Asma'i rahimahullah, beliau mengatakan, aku pernah tawaf. Lalu aku mendengarkan seorang Badawi berdoa sambil tawaf. Badawi itu mengatakan, ya Allah, aku sangat bangga menjadi budak.
Aku sangat bangga bahwa aku nggak punya Tuhan selain Engkau. Ya Allah, Engkau lebih baik daripada yang aku bayangkan. Maka jadikan aku sebaik yang Kau inginkan. Engkau lebih baik daripada yang Kuinginkan. Jadikan aku sebaik yang Engkau inginkan. Kita ingin menggarisbawahi dua bagian. Pertama, ya Allah, aku sangat bangga menjadi budak. Dan aku pun sangat bangga bahwa aku nggak punya Tuhan selain Engkau. Nah, oleh sebab itu, di antara bangga kita bahwa Tuhan kita adalah Allah Azza wa Jalla, bahwa ternyata Allah itu tidak pernah lemah, tidak pernah tak berdaya dengan segala keadaan kita. Hutang kita yang menggunung nggak membuat Allah tak berdaya, karena Dia perkasa. Persoalan kita yang berat tidak pernah membuat Allah lemah, karena Dia perkasa. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, oleh karena Allah Azza wa Jalla itu Al-Aziz, Maha Perkasa, Asy-Syadidu fi intiqamihi, maka ketika Allah menghukum, hukumannya tak tanggung-tanggung. Lihatlah bagaimana Allah menghukum manusia di zaman Nabi Nuh. Satu pun seluruh dunia tak ada yang selamat. Jangankan manusia, binatang-binatang pun gak ada yang lolos dari hukuman Allah itu. Lihatlah bagaimana Allah menghukum Fir'aun dan tenteranya. Allah tenggelamkan. Perhatikanlah bagaimana Allah Azza wa Jalla menghukum kaum Ad. Bagaimana Allah menghukum kaum Samud. Jemaah sekalian yang saya hormati, siapapun yang melihat hukuman-hukuman Allah terhadap umat-umat sebelum yang terdahulu, maka akan nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul maha perkasa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Kenapa? Karena Allah tidak menghancurkan umat terdahulu dengan cara-cara yang kecil, dengan cara-cara yang bisa dilakukan oleh manusia. Melainkan ketika Allah menghukum, hukuman Allah Subhanahu wa taala selalu di luar kemampuan manusia. Misalnya Anda lihat dalam surat Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'ad fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum Samud, mereka semuanya tidak ada yang sisa, semuanya dimusnahkan oleh Allah dengan sebuah teriakan. Masuk akal nggak satu teriakan memusnahkan satu negara? Tidak masuk akal. Tapi yang maha perkasa itu tidak pernah menghukum dengan cara-cara yang biasa. Allah selalu menghukum dengan cara-cara di luar kemampuan manusia. Oleh sebab itu jamaah sekalian, Anda mampu lepas dari hukuman manusia. Karena hukuman manusia, siapapun orangnya, itu bisa diakali. Ada teori untuk mengalahkannya. Akan tetapi, kalau hukuman ini adalah hukumannya Allah Azza wa Jalla, Anda tidak punya teori untuk melawan, untuk lepas. Nggak bisa sama sekali. Berikutnya Allah berfirman, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, Allah memusnahkan mereka justru dengan angin yang luar biasa. Bertiup selama 7 malam 8 hari. Angin 7 malam 8 hari bertiup tiada henti-hentinya. Sampai mereka semuanya tertanam oleh debu dan pasir-pasir. Jadi Allah nggak pernah menghukum dan memusnahkan dengan cara yang logis. Seandainya Allah menghukum, memusnahkan dengan cara yang logis, maka dengan cara yang logis pula kita akan lepas. Kita akan bisa menyelamatkan diri. Tapi ketika Allah tidak pernah menggunakan cara-cara yang logis untuk menghukum, untuk memusnahkan, maka hilanglah logika kita untuk bisa menyelamatkan diri saatnya hukuman itu datang. Nah, sebab itu, kalau Anda tahu Allah Maha Perkasa,
perkasanya Allah, bahwa hukumannya pun hukuman yang perkasa, hukuman yang gak bisa dihindari sama sekali. Hati-hati, jangan main-main dengan Allah Azza wa Jalla. Dulu saya ngajar ke rumah seorang petinggi negara ini. Saya waktu itu masih kuliah. Dan dia pejabat terkemuka di salah satu bank besar di negara kita. Ya saya sih bernasihat aja gitu, bahwa dalam agama tidak boleh riba. Siapa yang riba itu akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Intinya beliau marah, dia nggak terima, bahkan muncullah ucapan-ucapan sombong ya. Sebab kalau pejabat tinggi, harta pun banyak, alat kesombongan itu nyaris sempurna. Udah saya biarin, nasihat sudah sampai, kewajiban selesai. Setelah berlalu kurang lebih 20 tahun, saya kembali berkunjung, ternyata semuanya hilang. Semuanya udah nggak ada yang sisa. Rumah mewahnya sudah hilang, kendaraan mewahnya sudah hilang. Anak-anaknya pun hidup sangat memprihatinkan. Jadi kemewahan yang luar biasa itu cuman fata morgana saja. Udah nggak ada lagi sama sekali. Maksudnya apa jamaah sekalian? Kalau Anda tahu Allah perkasa, hukumannya pun perkasa, jangan cari gara-gara dengan Allah. Satu-satunya dosa yang membuat Allah berperang adalah riba. Fa illam ta'tahu fadhanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kalian tidak mau menghentikan riba, artinya kalian ingin perang dengan Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Penulis berkata bahwa Al-Aziz dalam Al-Qur'an berjumlah sebanyak 92 kali. Sebanyak 92 kali. Tapi ibu-ibu sekalian, nyaris Allah dalam Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan Al-Aziz itu secara mandiri. Melainkan selalu digandengkan dengan nama-nama yang lain. Di antara nama-nama yang mendampingi Al-Aziz, Anda lihat di buku, adalah Al-Hakim. La ilaha illahu Al-Azizul Hakim. Aziz artinya maha perkasa, Hakim artinya maha bijaksana. Nah, dalam ayat ini keperkasaan digandengkan dengan kebijaksanaan, artinya perkasanya Allah tidak pernah pisah dengan bijaksananya Allah. Karena perkasa tanpa kebijaksanaan akan jadi bahaya. Tapi perkasa bersamaan dengan kebijaksanaan akan menjadi rahmat. Preman-preman itu perkasa, tapi nggak bijaksana. Hasilnya adalah kerusakan. Tetapi Allah Al-Aziz, namun dia juga Al-Hakim. Maha perkasa, maha bijaksana. Digandengkan Aziz dengan Hakim, perkasa dan bijaksana, karena perkasanya Allah itu tidak berpisah dari bijaksana. Kapanpun Allah akan melakukan dengan keperkasaan. Keperkasaan ini nggak pernah salah tempat. Maka keperkasaan Allah untuk orang kafir dalam bentuk hukuman. Tapi keperkasaan Allah untuk orang-orang beriman dalam bentuk perlindungan. Seandainya Nabi Ibrahim dalam kobaran api itu tidak dilindungi dengan satu keperkasaan, nggak akan selamat Nabi Ibrahim. Karena beliau yang sudah berada di tengah api yang menyala besar. Kalau perlindungan itu perlindungan kecil, Nabi Ibrahim nggak akan selamat. Dibutuhkan perlindungan yang benar-benar perkasa. Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pun selamat dengan cara yang sangat ajaib. Maka Allah berikan keperkasaannya untuk orang-orang beriman dalam bentuk perlindungan.
Tetapi Allah berikan keperkasaan kepada orang-orang kafir dalam bentuk hukuman. Itu artinya Allah menempatkan perkasanya sesuai dengan tempat. Berikutnya sebagai tambahan saja, kadang-kadang Al-Quran menyebutkan nama Aziz bersamaan dengan Ar-Rahim. Dalam surat Asy-Syu'ara itu banyak sekali terulang. Azizur Rahim, Azizur Rahim. Dalam surat Asy-Syu'ara. Karena dalam surat Asy-Syu'ara Allah bercerita tentang para nabi-nabi dan umat yang akhirnya dihukum oleh Allah umat. Allah ceritakan kisah Nabi Nuh yang ujung-ujungnya adalah hukuman terhadap umat. Allah ceritakan Fir'aun dan Musa yang akhirnya adalah hukuman terhadap Fir'aun. Nah, setiap kali Allah selesai menceritakan para nabi-nabi tersebut selalu ditutup dengan Azizur Rahim. Kisah Nabi Nuh ditutup oleh Allah dengan Azizur Rahim. Aziz artinya Allah Maha Perkasa, Rahim artinya Allah Maha Menyayangi. Nah, kenapa digandengkan Aziz dengan Rahim? Agar semua hamba-hamba sadar bahwa kasih sayang Allah untuk kita adalah kasih sayang dengan keperkasaan. Sebab kasih sayang yang lemah tidak membuat Anda terlindungi, tidak membuat Anda menjadi selamat. Anda membutuhkan satu kasih sayang yang betul-betul kokoh. Satu kasih sayang betul-betul perkasa. Seorang ibu sangat menyayangi anaknya, tapi dengan kasih sayang yang lemah. Sehingga anak sering tidak terlindungi dengan kasih sayang yang lemah itu. Saatnya anak sakit, tetap sakit. Saatnya anak mengalami bahaya, tetap mengalami bahaya. Kenapa? Kasih sayang yang lemah tidak menjadi keselamatan. Tidak menjadi perlindungan. Nah, tetapi Allah Azizur Rahim, perkasa dan penyayang, maka Allah menyayangi kita dengan keperkasaannya. Sehingga di dalam kasih sayang tersebut, perlindungan kita betul-betul sempurna. Keselamatan kita betul-betul terjamin. Nomor 3, terkadang Al-Quran menyebutkan Aziz bersamaan dengan Ghafur. Misalnya dalam surat Fatir ayat yang ke-28 Allah berfirman, Innallaha azizun ghafur. Hampir sama adalah ayat 66 dalam surat Shad, Allah berfirman Al-Azizul Ghaffar. Ini indah sekali. Allah Al-Aziz Maha Perkasa, tapi Allah juga Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ibu sekalian, seandainya Allah melihat dosa kita hanya dengan pandangan aziznya, hancurlah kita. Tetapi Allah tidak hanya melihat salah kita dengan sifat aziznya Dia, tidak. Allah juga melihat salahnya kita dengan Ghafur. Maka Allah perkasa, tapi Allah juga pengampun. Seolah-olah Allah ingin berikan kita satu pesan, kalian berdosa. Dan aku pengampun untuk dosa-dosa kalian, bertaubatlah. Nah, kalau kalian yang berdosa tidak mau mengambil taubat melalui ampunanku, tidak mau mengambil ampunanku melalui taubat kalian, berarti kalian akan merasakan keperkasaanku. Jadi kita berdosa, hukuman dari keperkasaan itu masih bisa berhenti. Dengan apa? Dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada yang menghalangi keperkasaan Allah untuk menghukum kecuali ampunannya. Saya ulangi, tidak ada yang menghalangi keperkasaan Allah untuk menghukum kecuali ampunannya Allah Azza wa Jalla.
Maka apabila Allah telah berikan Anda ampunan, berarti Allah akan menahan keperkasaannya dalam menghukum. Dalam surat Al-Buruj ayat ke-8, Allah menyebutkan lagi Al-Aziz, tapi kali ini digandengkan dengan Al-Hamid. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka orang-orang kafir itu tidaklah menghukum orang-orang yang beriman, melainkan karena orang-orang yang beriman itu betul-betul percaya kepada Al-Azizil Hamid. Jadi orang yang beriman dihukum oleh orang-orang kafir bukan karena kejahatan pencurian, bukan karena kejahatan melakukan pembunuhan. Satu-satunya kejahatan orang beriman di mata orang kafir bahwa kita mengimani Allah. Siapa Allah itu? Al-Azizil Hamid. Dialah Aziz yang maha perkasa, dia pula Al-Hamid yang maha terpuji. Jadi Allah gandengkan Aziz dengan Hamid karena perkasanya Allah adalah perkasa yang terpuji. Yang terakhir, ibu bisa lihat dalam surat Yasin, Allah sebutkan Aziz bergandengan dengan Al-Alim. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Di antara tanda perkasanya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala melepaskan siang dari malam sehingga jadilah faidahum muzlimun. Jadilah manusia dalam kegelapan. Itu tanda kekuasaan Allah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah berfirman wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berjalan pada garis edarnya dan itu semuanya adalah ketentuan Al-Azizil Alim. Yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, ayat ini Allah Aziz hubungkan dengan dua ayat sebelumnya. Allah mengatakan sebelumnya wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ini menunjukkan bahwa di antara bentuk perkasanya Allah bahwa semua makhluk-makhluk ciptaannya tunduk kepada Allah. Bulan wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urju. Matahari wasyamsu tajri, siang dan malam, ini semua ciptaan-ciptaan Allah tunduk mengikuti aturan Allah. Tidak pernah siang datang 1 detik lebih cepat. Tidak pernah malam 1 jam terlambat. Malam datang, siang datang sesuai dengan perintah Allah. Tunduk kepada ketetapan Allah. Begitupun dengan bulan. Bulan terbit, dia terbenam. Matahari terbit, dia terbenam. Semuanya sesuai dengan ketentuan dan tunduk pada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah matahari membangkang 1 jam terlambat atau 1 detik terlalu cepat. Tidak pernah. Kenapa? Karena semua makhluk-makhluk Allah itu diatur oleh Allah Aziz dengan keperkasaannya. Sehingga tidak ada yang membangkang kepada Allah. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu adalah takdir, ketentuan Al-Azizil Alim yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, dalam ayat ini Anda lihat digandengkan Aziz dengan Alim, perkasa dan maha mengetahui, karena perkasanya Allah berdasarkan ilmu sehingga keperkasaan itu tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah dalam memberikan keperkasaan, dalam menempatkan keperkasaan. Karena Allah perkasa tapi dia juga maha mengetahui. Nah, jemaah sekalian, itulah tadi penggandengan Al-Aziz dalam Al-Quran. Ada Azizun Hakim, ada Azizur Rahim, ada Azizun Ghafur,
ada Azizun Ghaffar, yang terakhir adalah Azizun Alim. Dzalika taqdirul Azizil Alim. Halaman 119, berdoa dengan nama Aziz. Yang pertama adalah doa ibadah. Ibu-ibu, apa saja ibadah-ibadah kita yang terkandung di dalam nama Al-Aziz? Penulis berkata Allah Ta'ala memiliki semua makna keperkasaan dan kekuasaan. Jadi Allah memiliki segala pengertian-pengertian dari keperkasaan. Apapun definisi keperkasaan ada pada Allah. Kalau perkasa itu adalah kekuatan, Allah Maha Kuat. Kalau perkasa itu adalah soal kekayaan, Allah Maha Kaya. Kalau perkasa itu adalah soal kekuasaan, Allah Maha Kuasa. Jadi keperkasaan dengan segala definisinya, dengan segala bentuk-bentuknya hanya pada Allah Azza wa Jalla. Manusia ada yang perkasa dalam kekuatan, tapi tidak perkasa dalam hal kekayaan. Ada yang perkasa dalam kekayaan, tapi tidak perkasa dalam hal kepintaran. Lalu di tangan siapakah segala bentuk-bentuk keperkasaan itu terdapat? Jawabannya hanya di tangan Allah. Maka semua definisi-definisi dan pengertian-pengertian keperkasaan ada pada Allah secara sempurna. Di antara kekuasaannya Allah bahwa Dia menganugerahkan kekuasaan itu kepada orang yang Dia kehendaki dan menahannya dari orang-orang yang Dia kehendaki. Ini kekuasaan Allah. Bahwa semua kekuasaan Allah yang memberi dan Allah pula yang mencabut. Ayat 26 surat Ali Imran ini insya Allah kita hafal. Perhatikan, tu'til mulka man tasha. Hanya Allah yang memberikan kekuasaan pada orang yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah mencabut kekuasaan dari orang yang Ia kehendaki. Nah, coba renungkan sampai di sini. Ternyata kekuasaan yang ada di tangan raja-raja atau kekuasaan yang ada di tangan para presiden, itu semuanya pemberian. Itu semuanya pemberian Allah. Yang artinya raja-raja dan presiden-presiden, kekuasaan mereka pinjaman. Mereka tidak berkuasa dengan maunya mereka, tapi dengan maunya Allah. Maka mereka pun tidak akan bisa mempertahankan kuasa ketika Allah ingin mencabut. Namrud ingin mempertahankan kekuasaan tapi dicabut oleh Allah. Firaun ingin mempertahankan kekuasaan tapi dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Saya kira sampai hari ini tidak ada sekuasa dari Namrud. Karena beliau berkuasa 100% bumi. Dari timur sampai barat semuanya berada dalam kekuasaan Namrud. Hanya ada 4 manusia yang pernah menguasai dunia 100%. 2 orang beriman dan 2 orang kafir. 2 orang kafir yang pernah menguasai bumi 100%. Pertama adalah Namrud, yang kedua adalah Bukhtanasar. 2 orang yang pernah menguasai bumi 100%, pertama adalah Zulkarnain, yang kedua adalah Sulaiman alaihi wassalam. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi kekuasaan di tangan para presiden, di tangan para raja, di tangan para menteri, di tangan para gubernur. Sadarilah, kekuasaan Anda adalah pemberian. Yang artinya Anda bukan pemilik. Anda cuma minjam. Karena kekuasaan yang sesungguhnya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk perkasanya Allah, kembali kepada ayat 26, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya, bahwa Allah lah yang memberi kemuliaan kepada orang yang Dia kehendaki
Allah berikan ketinggian kepada orang yang dia kehendaki, tapi Allah berikan rendah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Ada yang ditinggikan dengan hal-hal yang duniawi. Ditinggikan hartanya, ditinggikan jabatannya, ditinggikan popularitasnya. Tapi ada juga yang ditinggikan secara ukhrawi. Ditinggikan takwanya, ditinggikan ilmunya, ditinggikan istiqamahnya. Wa tudhillu man tasha, dan Allah pula yang menghinakan atau merendahkan yang dia kehendaki. Maka ada orang-orang yang direndahkan secara duniawi, hartanya direndahkan maka dia jadi miskin. Kuasanya direndahkan maka dia kembali jadi rakyat. Popularitasnya direndahkan maka dia menjadi tak terkenal lagi. Tudhillu man tasha. Ada orang-orang yang dihinakan alias direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada juga yang direndahkan oleh Allah secara agama. Takwanya direndahkan. Tadinya orang luar biasa, sekarang menjadi penjahat. Istiqomahnya direndahkan. Tadinya luar biasa istiqomah. Sekarang ternyata dia menjadi seorang pelaku kejahatan. Jadi perhatikan bagian terakhir ini, tu'izzu man tasha, engkau muliakan atau engkau tinggikan orang yang kau kehendaki. Tuzillu man tasha, engkau hinakan alias kau rendahkan orang-orang yang kau kehendaki. Jadi artinya Allah ingin katakan, mulia itu kehendaknya aku, bukan maunya kalian. Hina itu pun kehendakku, bukan maunya kalian. Semua kita ingin mulia. Tapi kemuliaan itu bukan dalam kemauan kita, tapi adanya dalam kehendak Allah. Semua ketinggian kita ingin jadi tinggi, tapi ketinggian itu semuanya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini sangat luar biasa menggambarkan kekuasaan dan keperkasaan Allah. Seolah-olah Allah ingin katakan bahwa kalian ingin berkuasa, kekuasaan itu kalau aku ngasih. Kalau aku nggak ngasih, nggak ada kekuasaan kalian. Kalian ingin ketinggian dan kemuliaan itu kalau aku ngasih. Kalau aku nggak ngasih, kalian nggak akan bisa tinggi dan mulia. Kalian tidak mau rendah dan hina, tapi rendah dan hina itu ada dalam kuasaku, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah yang maha memberi ketinggian, dia pula yang memberi kerendahan. Allah yang memberi kemuliaan, dia pula yang menetapkan kehinaan. Dia yang memberikan kekuasaan dan dia pula yang mencabut kekuasaan. Ini semuanya ayat 26 ini menunjukkan betapa Allah maha perkasa. Seandainya ayat ini dilanjutkan jauh lebih bagus. Wa tudhillu man tasha, sambungannya apa? Biyadikal khair. Biyadikal khair. Semua kebaikan hanya ada dalam tangan. Kebaikan maksudnya adalah keinginan-keinginan. Semua kebaikan alias semua keinginan-keinginan biyadika hanya dalam genggaman tangan Allah. Semua kebaikan di tangan Allah. Ini coba difahami. Kita ibu-ibu berusaha, tapi tujuan kita dalam usaha pasti bukan usahanya, melainkan hasilnya. Contoh, saya berobat, apakah tujuan saya obatnya? Bukan, tujuan saya adalah sembuhnya. Saya berbisnis, tujuan saya bukan bisnisnya, tapi hasilnya yaitu uang dan kekayaan. Jadi, segala ikhtiar dan usaha bukanlah tujuan, karena yang menjadi tujuan adalah hasil dari usaha tersebut. Pertanyaannya, hasil dari usaha itu di tangan siapa? Misalnya, ini saya minum obat agar sembuh. Sebagian orang yang dangkal berpikir atau yang sesat berpikir, yaitu orang-orang Qadariyah,
Mereka mengatakan sehat yang kuinginkan adanya di obat. Tidak ada obat, tidak ada sehat. Ini sesat berpikir kaum Murji'ah. Kaum Qadariyah. Nah, otomatis ibu-ibu sekalian, kalau hasil yang saya inginkan adalah ikhtiar, sehat saya ada dalam obat, nggak ada sehat. Kalau itulah pola pikir saya, niscaya saya akan mati-matian berikhtiar. Saya akan mati-matian berobat. Karena saya melihat sehat saya ada dalam obat. Tapi kita telah membacakan ayat tadi, biyadikal khair. Segala kebaikan dan segala keinginan ada di tangan Allah. Obat ini adalah ikhtiar saya, tetapi hasilnya yaitu sehat di tangan Allah. Sehingga karena sehat ada di tangan Allah, saya berdoa, saya bertawakal. Nah, kekeliruan banyak orang, ibu-ibu sekalian, rata-rata orang luar biasa dalam ikhtiar, tetapi tidak luar biasa dalam doa. Padahal hasil ikhtiar itu adanya di tangan Allah. Mestinya dibalik. Ikhtiarnya biasa-biasa saja, doa dan tawakalnya yang perlu luar biasa. Karena sehat itu bukan di dalam ikhtiar, jadi biasa-biasa aja ikhtiar. Tapi sehat itu di tangan Allah, maka luar biasalah dalam berdoa, luar biasalah dalam bertawakal. Nah, ini ke depan jangan lagi salah pasang. Saya bisnis itu ikhtiar. Tujuan saya adalah uang. Uang ini adanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Itu keyakinan kita. Maka bisnislah apa adanya saja, tetapi bersungguh-sungguhlah dalam doa, dalam tawakal. Karena Allah berfirman, biyadikal khair, segala keinginan hanya ada di tangan Allah. Berikutnya, innaka ala kulli, sesungguhnya Allah maha mampu segala-galanya. Tidak ada yang tidak ada pada mampunya Allah. Nah, jadi ayat 26 surat Ali Imran ini menggambarkan betapa perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, halaman 120, Allah Ta'ala memuliakan Al-Quran. Maka Allah menyebut Al-Quran itu dengan aziz, artinya mulia. Allah berfirman, wa innahu lakitabun aziz. Jadi Allah aziz, dan Allah pun mensifati Al-Quran dengan aziz. Allah aziz artinya mulia. Iya, karena dia perkasa, pastilah dia mulia. Tidak ada yang perkasa lalu hina. Semua yang perkasa pasti mulia. Jadi Allah aziz maha mulia dengan segala keperkasaannya. Dan Allah pun menyebut Al-Quran ini mulia. Mulianya Al-Quran karena keperkasaan. Karena tidak ada yang bisa disalahkan dalam Al-Quran. Susunan katanya nggak ada yang bisa disalahkan. Cerita-ceritanya nggak ada yang bisa disalahkan. Hukum-hukumnya tidak ada yang bisa disalahkan. Maka Al-Quran ini perkasa dalam arti tidak ada yang bisa menyalahkan Al-Quran. Nomor dua, Al-Quran ini perkasa, maka Allah tantangkan Al-Quran ini kepada orang kafir. Allah firman, "Qul la in ijtama'atil jinn wal ins ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Artinya, wahai kalian semua, jin dan manusia, silahkan kalian bersatu untuk membuat Quran tandingan. Pasti kalian tidak akan mampu. Jadi betapa perkasanya Al-Quran ini sehingga Allah tantangkan Al-Quran ini kepada orang-orang kafir dan baik yang muslim ataupun baik yang manusia ataupun jin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kalian tidak bisa menerima tantangan membuat Al-Quran tandingan, kalau begitu bikinkan surat tantangan. Surat tandingan. Bikin satu surat menandingi satu surat dalam Al-Quran.
Ternyata nggak ada yang bisa. Jadi Quran tandingan 30 juz nggak ada yang mampu. Surat tandingan 1 surat nggak ada yang mampu. Maka Allah mengatakan Al-Quran ini adalah aziz. Al-Quran ini mulia, perkasa, karena tidak ada yang bisa nandingin. Penulis berkata, karena Al-Quran adalah kalamullah, maka kalamnya itu mulia dan muhkam. Muhkam artinya kokoh. Terpelihara dari kebatilan. Tidak ada yang bisa membatalkan Al-Quran. Karena semuanya adalah mustaqim. Baik jemaah sekalian, kita lanjut. Gambaran keperkasaan Allah untuk para nabi dalam kisah-kisah mereka dalam Al-Quran. Adapun gambaran keperkasaan Allah untuk orang yang beriman ada pada ayat 38 dalam surat Al-Hajj. Maksud penulis begini. Keperkasaan Allah untuk para nabi, lihatlah pembelaan Allah terhadap mereka. Lihatlah bagaimana Allah membela Musa, menolong Musa terhadap Fir'aun. Akan Anda lihat keperkasaan Allah. Lihatlah bagaimana Allah menyelamatkan Ibrahim. Anda akan melihat keperkasaan Allah. Lihatlah bagaimana Allah menolong Nabi Nuh. Anda akan lihat keperkasaan Allah. Jadi kisah nabi-nabi terdahulu semuanya penuh dengan gambaran-gambaran perkasanya Allah. Lalu apa perkasanya Allah untuk kita orang-orang yang beriman? Anda lihat dalam surat Al-Hajj ayat 38. Perkasanya Allah untuk orang-orang yang beriman, Allah berfirman, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Jadi ibu yang saya hormati, ayat ini kekuatan bagi kita. Karena manusia tidak selamanya bisa membela. Tetapi kalau Anda di atas agama Allah, Allah sudah berjanji bahwa Allah akan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang beriman. Baik. Mungkin ibu bertanya, Allah telah nampakkan keperkasaannya membela dan menolong Nabi Nuh, membela dan menolong Nabi Saleh, membela dan menolong Nabi Hud. Tapi saya tidak melihat keperkasaan Allah menolong Nabi Zakaria. Saya tidak melihat keperkasaan Allah menolong Nabi Yahya. Bukankah Nabi Zakaria dibantai oleh orang-orang Yahudi? Dan bukankah Nabi Yahya juga dibantai secara sadis oleh orang-orang Yahudi? Pertanyaan, di mana keperkasaan Allah untuk menyelamatkan Zakaria alaihissalam? Saya pun tidak melihat keperkasaan Allah menyelamatkan dan melindungi Nabi Yahya alaihissalam. Jemaah sekalian yang saya hormati, untuk menjawab pertanyaan ini saya ingin berikan ibu satu kaidah penting. Satu kacamata yang sangat penting. Apa itu? Ibu dengar baik-baik. Hubungan Anda dengan dunia ini hanya satu. Gak ada nomor 2, nomor 3, nomor 4. Hubungan Anda dengan dunia, dengan segala peristiwa-peristiwa yang ada, hubungan Anda dengan dunia, dengan segala peristiwanya adalah hubungan ujian. Hubungan Anda dengan kehidupan yang Anda jalani adalah hubungan ujian. Dalam kehidupan yang Anda jalani ada baik, ada buruk, ada sehat, ada sakit. Saatnya bahagia, saatnya sengsara, saatnya senyum, saatnya kita menangis. Hubungan Anda dengan kehidupan, di mana ada gembira, di mana Anda menangis, di mana ada sakit, di mana ada sehat. Hubungan Anda dengan kehidupan Anda adalah hubungan ujian. Hubungan ujian. Ibu ini camkan ini baik-baik. Banyak orang yang tidak sadar hakikat ini. Akhirnya begitu sampai kepada situasi ujian, mereka stres. Begitu sampai kepada sakit, mereka stres. Begitu mereka terlilit hutang-hutang, mereka stres. Padahal Allah telah tegaskan kepada kita bahwa hubungan kita dengan kehidupan dunia ini dengan segala peristiwanya, hubungannya adalah hubungan ujian.
Kadang-kadang ujian itu namanya senyum. Kadang-kadang ujian itu namanya menangis. Kadang-kadang ujian itu namanya uang. Kadang-kadang ujian itu namanya hutang. Intinya hubungan kita dengan hidup adalah hubungan ujian. Nah, orang-orang yang selalu sadar hakikat hubungan ini, mereka tidak akan stres ketika ujian itu datang. Begitu datang sakit, mereka enggak stres. Begitu datang kesusahan, mereka pun tidak gelisah berlebihan. Kenapa? Mereka sadar, saya ini hidup untuk diuji. Dan saya udah sampai kepada ujian yang bernama sakit. Nah, kalau ibu sudah sadar bahwa tujuan hidup, hubungan kita dengan kehidupan kita adalah hubungan ujian, inilah jawaban kenapa Allah tidak berikan perkasanya membela Nabi Zakaria. Kenapa Allah tidak berikan perkasanya untuk membela Nabi Yahya. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan mereka hakikat dari hidup, yaitu ujian. Hakikat dari hidup yaitu ujian. Ini nomor satu. Nomor dua, ibu sekalian, ini sangat penting sekali. Kalau di dunia ini Anda tidak dapatkan keadilan seperti Zakaria dan Yahya, berarti Anda akan dapatkan keadilan itu di akhirat. Pertanyaan, ibu lebih milih mana? Mendapatkan keadilan di dunia atau mendapatkan keadilan di akhirat? Saya nggak tahu, mungkin pernah saya ceritakan di sini. Di Jeddah itu ada dua orang sahabat. Berpuluh-puluh tahun mereka berkawan. Yang satu kaya, yang satu pemilik usaha. Akhirnya si pemilik usaha mengatakan, kenapa tidak investasi di perusahaanku? Akhirnya kawan yang punya uang ini berinvestasi sebesar 200 juta rial. Ya sekitar 8 miliar. Berlalu beberapa bulan, pemilik uang bertanya, bagaimana investasi kita? Akhirnya oleh kawan sang pengelola mengatakan, investasi apa? Perhatikan, mulai mungkir, membantah. Investasi apa kok kamu ngaku-ngaku? Loh, kemarin saya serahin uang beberapa bulan lalu 200 juta rial. Saya pengen tahu perkembangannya. Hubungan kawan bertahun-tahun, akhirnya uang ini diserahkan tanpa bahan bukti. Tidak ada bukti tertulis, tidak ada saksi, sehingga ini memudahkan si pengelola ini untuk membantah. Akhirnya pemilik uang merasa telah ditipu, dia melapor ke pengadilan 1, pengadilan 2. Entah berapa pengadilan dilaporkan, dia tetap kalah. Karena ibu, pengadilan tidak menetapkan keputusan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan bukti. Pengadilan tidak menetapkan keputusan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan bukti. Nah, kalau yang salah punya bukti, dia yang akan menang. Kebenaran tak punya bukti, dia akan kalah. Akhirnya pemilik uang, dialah yang benar, tapi dia nggak ada bukti. Dia kalah di pengadilan 1, pengadilan 2, pengadilan 3. Kecewa nggak sih? Ini soal uang 8 miliar. Tapi akhirnya dia sadar, kalau aku tidak menang di pintu-pintu manusia, berarti aku akan menang di pintu Allah. Akhirnya dia berangkat dari Jeddah, pergi ke Mekah, kemudian dia tawaf. Sewaktu tawaf, dia betul-betul bergantung di tenda Ka'bah. Dia mengadu karena pengaduan tak terdengar lagi oleh manusia. Maka dia mengadu kepada yang maha mendengar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jamaah sekalian, berlalu 37 tahun, kasus tetap enggak selesai. Akhirnya pemilik uang ini meninggal. Allah Maha Kuasa, pada hari pemilik uang meninggal, si pengelola meninggal juga pada hari yang sama. Allah Maha Kuasa,
keluarga pemilik uang mengirimkan jenazah ke Masjidil Haram untuk disolatkan. Ternyata keluarga sang pengelola mengirimkan ayah mereka ke Masjidil Haram. Akhirnya 2 jenazah ini disolatkan di masjid yang sama, waktunya sama, imamnya sama. Selesai disolatkan 2 jenazah ini masing-masing oleh keluarga dimakamkan di TPU dan ternyata TPU-nya juga sama. Matinya sama, disolatkannya sama, TPU-nya sama. Sekarang apa pelajarannya ibu-ibu? Pelajarannya adalah kasus antara mereka sudah ditutup di dunia. Dan akan terbuka kembali di depan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Anda tidak dapatkan keadilan di dunia, gak usah terlalu gelisah. Keadilan dunia gak terlalu kita butuhkan. Yang paling kita butuhkan adalah keadilan di akhirat. Maka saya ulangi, 2 orang tadi meninggal pada hari yang sama, disolatkan di masjid yang sama, dimakamkan di TPU yang sama. Kasus antara mereka telah tertutup di dunia. Tapi percayalah, kasus ini akan kembali terbuka di depan Allah nanti. Nah, nanti di akhirat ketika Allah telah berikan keadilan yang sesungguhnya, keadilan ini insya Allah akan menjadi jalan surga. Nah, oleh sebab itulah ibu sekalian yang saya hormati, Enggak usah terlalu bersikeras untuk mendapatkan keadilan di pengadilan. Enggak usah terlalu bersikeras. Keadilan yang paling kita butuhkan bukan di sini, tapi di akhirat. Nah, oleh sebab itulah Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, kita tidak melihat Allah berikan perkasa untuk membantu, menyelamatkan, menolong mereka berdua. Kenapa? Pertama, karena memang hakikat dari hidup adalah ujian, maka mereka berdua sedang diuji dan mati dalam ujian. Dan nomor 2, keadilan untuk Zakaria dan Yahya terhadap orang-orang yang membantai mereka. Mereka berdua tidak dapatkan keadilan itu karena mereka akan mendapatkan keadilan itu nanti di depan Allah Azza wa Jalla. Baik, jamaah sekalian yang saya hormati, saya kira sampai di sini ya, karena waktu jam 11 kurang seperempat. Bagi ibu-ibu yang hendak bertanya, dipersilakan. Kalau tidak salah, takdir adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi. Apakah takdir buruk dapat diubah? Karena Allah Maha Perkasa, tidak ada yang tidak mungkin dilakukan Allah. Artinya Allah bisa merubah apapun. Baik, bisakah mengubah takdir yang buruk? Ibu yang bertanya, jawabannya ada pada ayat 39 dalam surat Ar-Ra'd. Ayat 39 dalam surat Ar-Ra'd. Ayat ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah takdir yang bisa dirubah. Bagian terakhir adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Bagian pertama Allah berfirman, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah menghapus dan Allah menetapkan apapun yang Allah kehendaki. Ini adalah takdir yang bisa dirubah. Lalu pada bagian akhir Allah berfirman, wa indahu ummul kitab, dan hanya di tangan Allah
terdapat kitab induk. Kitab induk yang dimaksud adalah takdir yang tak dapat dirubah. Berarti ada takdir yang bisa berubah, ada takdir yang tidak bisa. Takdir yang tidak bisa dirubah dinamakan dengan mubram. Itu nggak bisa dirubah. Lalu takdir yang dapat dirubah dinamakan muqayyad. Muqayyad artinya yang bisa dirubah. Baik. Saya pengen tahu apa saja takdir yang bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah disebutkan Nabi kita dalam hadis Ibnu Mas'ud. Nabi bersabda, "Fa'amara bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id." Allah menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, yang keempat bahagia atau sengsara. Nah, keempat hal ini bisa dirubah. Apa tadi yang pertama? Rezeki. Rezeki dengan pengertian umum, rezeki baik yang materi ataupun non materi. Uang itu rezeki, sehat itu adalah rezeki, anak-anak itu adalah rezeki, pekerjaan itu adalah rezeki, tetangga yang saleh itu rezeki. Ini nomor satu. Nomor dua apa? Wa ajalihi ajal. Ajal, ya Allah panjangkan usiaku. Dan selanjutnya. Nomor tiga apa? Amal, perilaku. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang saleh, ada yang jahat. Ini amal. Nah, ini bisa berubah. Yang keempat apa? Yang keempat adalah bahagia atau sengsara. Ada yang bahagia, ada sengsara. Ini pun bisa berubah. Nah, keempat hal ini ditulis oleh Allah saat manusia dalam rahim ibu. Sudah? Tapi di luar empat hal ini ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Misalnya, ibu ternyata perempuan. Misalnya, ibu ternyata bukan seorang nabi. Itu dicatat oleh Allah dan itu nggak bisa dirubah. Ya Allah, jadikan aku laki-laki. Nggak bisa. Ya Allah, saya tidak mau jadi umat. Jadikan saja saya nabi, ya Allah. Nggak bisa. Karena itu bukan takdir yang berubah. Jadi takdir yang berubah ada empat. Keempat hal ini dicatat sewaktu bayi 4 bulan dalam rahim ibunya. Adapun takdir yang tak berubah dinamakan mubram. Ini Allah yang catat langsung. Dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Catatan Allah ini adanya di Lauhul Mahfuz. 4 catatan tadi ada di tangan malaikat. Baik. Kemudian ada 4 takdir yang bisa dirubah. Dan 4 hal ini dicatat oleh siapa tadi? Dicatat oleh malaikat. Kapan malaikat bisa mengubah itu dengan izin Allah? Baik. Ada saatnya takdir yang 4 ini dirubah besar-besaran. Itu cuma sekali setahun. Pengubahan takdir secara besar-besaran terjadi sekali dalam setahun. Kapan itu? Malam Lailatul Qadar. Maka dinamakan Lailatul Qadar, malam kemuliaan ataupun malam takdir, karena malam Lailatul Qadar itu takdir dilakukan perubahannya secara besar-besaran. Nah, tetapi kadang-kadang takdir yang 4 ini dirubah oleh Allah secara harian. Hari ini ada yang dirubah, ntar malam ada yang dirubah, besok ada yang dirubah. Kalau perubahan takdir itu sifatnya harian, itu bukan perubahan besar-besaran. Itu mungkin diubah 3, diubah 4. Intinya tidak besar-besaran. Nah, pengubahan takdir secara harian ini ditegaskan Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 19. Kulla yaumin huwa
Kulla yaumin huwa fi sya'an, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Kesibukan apa? Kesibukan mengubah takdir. Apa kesibukan Allah tersebut? Kesibukan Allah itu ada 4. Ini kesibukan Allah sehari-hari. Yang pertama apa? Yaghfiru dzamban. Allah sibuk mengampuni dosa. Ibu tahu enggak? Detik ini berapa ratus juta orang yang sedang istighfar. Detik ini dalam 1 detik. Bukan dalam 1 menit, bukan dalam 1 jam. Dalam 1 detik berapa ratus juta orang yang sedang istighfar. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Di seluruh penjuru tanah. Istighfar untuk Allah dalam sedetik jumlahnya. Mungkin miliaran. Maka sibuk Allah yang pertama adalah Allah sibuk mengampuni dosa. Wa yufarriju karban. Kesibukan Allah nomor 2, Allah sibuk melepaskan kesulitan. Allah sibuk melepaskan kesulitan. Si fulan sulit karena uang, si fulan sulit karena sakit, si fulan sulit anak-anak nakal, si fulan sulit karena suami bertingkah, si fulan sulit karena tetangga enggak bagus. Kesibukan Allah yang kedua adalah melepaskan kesulitan. Karena saat ini, detik ini, kesulitan jumlahnya miliaran. Bahkan triliunan kesulitan saat ini. Maka kesibukan Allah yang kedua, Allah sibuk melepaskan kesulitan. Kesibukan Allah yang ketiga, wa yarfa'u qauman. Allah sibuk meninggikan sekelompok orang. Ada yang ditinggikan hartanya maka kaya. Ada yang ditinggikan jabatannya maka dia menjadi pejabat. Ada yang tinggikan sehatnya maka dia sembuh. Ada yang ditinggikan ilmunya maka dia pintar, dia diwisuda dan lain-lain. Kesibukan Allah yang terakhir, wa yakhfadu akharin, Allah merendahkan yang lain. Ada yang direndahkan jabatannya maka pensiun. Ada yang direndahkan kekayaannya maka bangkrut. Ada yang direndahkan sehatnya maka dia sakit. Baik, jadi ayat 19 dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah dalam kesibukan. Apa kesibukan Allah itu? Kata Nabi, ada 4 kesibukan Allah. Mengampuni dosa, melepaskan kesusahan, meninggikan sebagian orang, dan merendahkan sebagian yang lain. Nah, ayat 19 surat Ar-Rahman ditambah dengan hadis tadi, inilah yang menjadi dalil bahwa terkadang takdir itu dirubah oleh Allah dalam harian. Bukan cuma dalam harian. Makanya kita banyak berdoa. Karena doa kita adalah salah satu sebab takdir berubah. Doa adalah salah satu sebab takdir berubah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah tawaf. Di dalam tawaf beliau berdoa, Allahumma in kunta katabtani syaqiyan famhuni waktubni sa'idan. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Ya Allah, kalaulah engkau telah catat aku orang yang celaka, hapuslah catatan itu dan gantilah dengan catatan bahwa aku orang yang bahagia. Karena tidak ada yang menghapus dan mencatat, tidak ada yang mampu menghapus dan menetapkan kecuali engkau. Baik, jadi pertanyaan bahwa takdir itu ada yang bisa berubah, jumlahnya 4, dan itulah yang dicatat malaikat sewaktu berada dalam rahim. Takdir kedua nggak bisa berubah, itulah yang dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Itu nggak bisa berubah. Baik, tidak ada pertanyaan lagi? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.